Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Ibu, kali ini saya akan mempresentasikan rencana aksi perubahan sebagai salah satu persyaratan dalam kegiatan orientasi P3K Kabupaten Cirebon tahun 2025 angkatan keempat. Perkenalkan, nama saya Rinito Amah Kusbini, tempat tanggal lahir Bandung 27 Agustus 1980. NIK saya 198080272024212005. Jabatan saya di sekolah sebagai guru mata pelajaran prakarya. Unit kerja saya di SMP Negeri 1 Kedaung. Visi dan misi SMP Negeri 1 Kedaung. Visinya adalah menciptakan generasi yang berakhlak mulia, berkarakter, berprestasi, berbudaya, menguasai iptek, dan juga peduli lingkungan. Misinya meningkatkan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, menumbuh kembangkan pendidikan berkarakter, melaksanakan pembelajaran yang kompetitif, kreatif, dan inovatif di bidang akademik dan non-akademik berbasis IT. Kemudian, membangun kehidupan sekolah yang demokratis dan berbudaya nasional. Kemudian yang terakhir, meningkatkan kepedulian warga sekolah terhadap lingkungan dengan menerapkan 6K, kebersihan, keamanan, ketertiban, keindahan, kenyamanan, dan juga kekeluargaan. Struktur organisasi SMP Negeri 1 Kedaung, di mana dalam struktur organisasi ini terdiri dari kepala sekolah, kemudian ada PKS kesiswaan, ada PKS kurikulum, kemudian PKS sarana prasarana, dan juga PKS humas. Di bawah Wakasek atau PKS tersebut ada juga koordinator. Kemudian di bawah koordinator itu ada koordinator perpustakaan, laboratorium, kemudian BP dan juga BK. Kemudian ada juga koordinator tata usaha. Nah, di bawah koordinator itu ada guru dan juga staf TU, kemudian ada juga siswa serta wali kelas. Latar belakang pembuatan rencana aksi ini yaitu pegawai ASN terdiri dari pegawai negeri sipil atau PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K. P3K adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja dalam jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintah. Maksud dan tujuannya adalah untuk membuat modul ajar inovatif yang menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan sehingga siswa lebih termotivasi. Kemudian, guru lebih inovatif dan kreatif dalam mendampingi siswa saat proses pembelajaran berlangsung. Waktu dan tempat kegiatan rencana kerja yang akan saya laksanakan yaitu dimulai dari bulan Mei 2025 sampai dengan Mei 2029 yang bertempat di SMP Negeri 1 Kedaung. Matriks rencana aksi kerja. Saya membuat beberapa kegiatan dari matriks rencana aksi kerja saya, yaitu yang pertama menyusun rencana kegiatan belajar berbasis karakter, kemudian yang kedua melaksanakan pembiasaan berliterasi atau membaca Al-Quran, kemudian yang ketiga pembelajaran dengan metode PBL dan juga PJBL. Selanjutnya pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi atau digitalisasi pembelajaran, kemudian evaluasi proses dan hasil belajar refleksi, dan juga melaksanakan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Semua ini dilakukan selama 5 tahun selama
kontrak kerja yang sedang saya laksanakan. Permasalahan yang saya ambil, yang pertama kurangnya motivasi dan juga keaktifan siswa dalam pembelajaran. Kemudian yang kedua, proses pembelajaran kurang menyenangkan. Solusi yang saya ambil dari permasalahan yang saya ambil itu, yang pertama, saya akan melaksanakan model pembelajaran game based learning dan juga yang kedua model pembelajaran berbasis project. Maksudnya yang kedua itu saya akan melaksanakan beberapa praktikum untuk anak agar anak itu tidak akan bosan dalam pembelajaran. Kesimpulan yang saya ambil dari kegiatan ini yaitu yang pertama, guru tidak hanya mengajar tetapi juga mendidik karena peran mereka tidak hanya terbatas pada menyampaikan pengetahuan tetapi juga membentuk karakter, moral dan juga kepribadian siswa. Dengan melakukan pembiasaan secara teratur dan konsisten, siswa dapat membentuk perilaku dan kebiasaan yang baik yang akan membantu mereka dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua, laporan orientasi ASNP 3K ini, pemerintah Kabupaten Cirebon, banyak pelajaran dan arahan serta motivasi yang kami dapatkan setelah mengikut kegiatan orientasi. Semoga pembelajaran yang kami terima ini dapat menjadi penyemangat saat kami melaksanakan tugas dan instansi kami. Semoga dalam diadakannya kegiatan orientasi ini, kami dan rekan-rekan P3K mampu berkontribusi dalam perubahan baru terhadap kemajuan di bidang pendidikan, khususnya di Kabupaten Cirebon. Saran dari saya, dengan rencana aksi perubahan di lingkungan Satuan Pendidikan SMP Negeri 1 Kedaung, diharapkan pelaksanaan pelatihan dan orientasi bagi ASN P3K dapat meningkatkan kompetensi P3K dalam mewujudkan pengimplementasian core value berakhlak melalui pelayanan prima, sehingga mampu meningkatkan program pembiasaan berkarakter dalam kelas pada diri peserta didik untuk menyiapkan dirinya dalam menghadapi perkembangan zaman yang semakin maju. Di sini saya akan menampilkan beberapa dokumentasi kegiatan yang biasa dilakukan di kelas ataupun di luar kelas dengan menggunakan metode PJBL. Ini merupakan kegiatan game learning ya, di mana sebelum kita melaksanakan kegiatan pembelajaran, saya melakukan beberapa game agar anak tersebut termotivasi untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas. Baik, ini saya tampilkan ada beberapa atau 2 contoh dari kegiatan pembelajaran bermodelkan PJBL. Yang pertama, peserta didik sedang membuat kipas, di mana kipas itu akan dijadikan sebagai properti tari. Kemudian ada juga topi atau sebutnya siger, ya, nanti akan digunakan pada tarian Sunda. Kemudian nih, baik, di sini saya akan menampilkan beberapa contoh di mana di gambar tersebut saya sedang mendampingi anak membuat pengolahan, di mana dalam prakarya itu ada submateri yang mengajarkan anak itu membuat beberapa bahan makanan diolah menjadi makanan. Terima kasih. Itu saja mungkin presentasi dari saya. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah. Nah, gabungan aku